fungsi pendidikan. Seperti yang kita ketahui, pendidikan itu adalah suatu proses pembelajaran, pengajaran, pengetahuan, keterampilan, dan kebiasaan sekelompok orang. Pengertian pendidikan menurut para ahli, yang pertama, Ki Hajar Dewantara memberikan pengertian pendidikan yaitu sebagai proses menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak peserta didik agar mereka sebagai manusia dan sebagai anggota masyarakat dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya. Yang kedua, Martinus Jan Langeveld yaitu memberikan pengertian pendidikan, yaitu upaya menolong anak untuk dapat melakukan tugas hidupnya secara mandiri, supaya dapat bertanggung jawab secara susila. Pendidikan merupakan usaha manusia dewasa dalam membimbing manusia yang belum dewasa menuju kedewasaan. Yang ketiga, menurut Ahmad D. Marimba, memberikan pengertian pendidikan sebagai bimbingan atau secara sadar oleh pendidik terdapat perkembangan jasmani dan rohani terdidik menuju terbentuknya kepribadian yang utama. Keempat, Stella Van Veteren Henderson mengatakan, pendidikan adalah kombinasi pertumbuhan, perkembangan diri, dan warisan sosial. Yang kelima, Charter V. Good memberikan pengertian pendidikan sebagai proses perkembangan kecakapan individu dalam sikap dan perilaku bermasyarakat. Yang keenam, menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, pengertian pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, dan negara. Tujuan pendidikan. Pengertian tujuan pendidikan secara umum yaitu mencerdaskan dan mengembangkan potensi diri peserta didik dengan pertumbuhan kecerdasan dan potensi diri. Maka setiap anak bisa memiliki ilmu pengetahuan yang baik, kreativitas, sehat, jasmani dan rohani, baik dalam pribadi, mandiri, di masyarakat, dan juga di lingkungan sekitar. Adapun tujuan pendidikan menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia yaitu yang pertama Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1985 adalah untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dan mengembangkan manusia seutuhnya, yaitu bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, memiliki pengetahuan sehat jasmani dan rohani, memiliki budi pekerti, luhur, mandiri, berkepribadian yang mantap, dan bertanggung jawab terhadap bangsa. Yang kedua, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 Pasal 3 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Tujuan pendidikan nasional adalah untuk mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, yang beriman dan memiliki berakhlak mulia, sehat, berilmu, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang berdemokrasi serta bertanggung jawab. Yang ketiga, MPRS Nomor 2 Tahun 1960, tujuan pendidikan adalah membentuk manusia yang berawal dari Pancasila sejati berdasarkan ketentuan-ketentuan yang dikehendaki oleh pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 1945. Yang kedua, ada fungsi-fungsi pendidikan. Fungsi-fungsi pendidikan secara umum yaitu adalah untuk mengembangkan kemampuan, membentuk watak kepribadian agar peserta didik menjadi pribadi yang bermartabat. Menurut Horton dan Hart, lembaga pendidikan yang berkaitan dengan fungsi pendidikan adalah yang pertama, mempersiapkan setiap anggota masyarakat agar dapat mencari nafkah sendiri. Yang kedua, mengembangkan minat dan bakat seseorang demi kepuasan pribadi dan kepentingan masyarakat umum. Yang ketiga, membantu melestarikan budaya yang ada di masyarakat. Yang berikutnya, menanamkan keterampilan
yang dibutuhkan dan keikutsertaan dalam demokrasi. Sedangkan menurut David Pepone, fungsi pendidikan adalah yang pertama untuk mentransfer atau memindahkan kebudayaan dari suatu generasi ke generasi berikutnya. Yang kedua, memiliki dan mendidik manusia, sosial masyarakat tentang peranan sosial. Yang ketiga, memastikan terjadinya integrasi sosial di masyarakat. Yang berikutnya, lembaga pendidikan mengajarkan cara kepribadian. Yang berikutnya, menjadi sumber-sumber inovasi sosial di masyarakat. Yang berikutnya, jenis-jenis pendidikan. Ada 3 jenis-jenis pendidikan, yaitu yang pertama, jenis pendidikan moral adalah pendidikan yang berstruktur dan memiliki jenjang seperti PAUD, SD, SMP, SMA, dan jenjang universitas. Satuan pendidikan penyelenggara pendidikan adalah yang pertama TK, yang kedua Radful Attifal atau RA, yang berikutnya sekolah dasar, madrasah intidiyah, yang berikut sekolah menengah atas, yang berikutnya madrasah sanadiyah atau MTS, yang berikutnya SMA sekolah menengah atas, yang berikutnya madrasah aliyah atau MA, yang berikutnya sekolah menengah kejurusan ataupun SMK, yang berikut madrasah aliyah kejurusan atau MAK, yang berikutnya perguruan tinggi, ada juga akademi, politeknik, sekolah tinggi, institut, dan universitas. Yang kedua, pendidikan non formal. Pendidikan non formal adalah jenis pendidikan di luar pendidikan formal yang bisa dilaksanakan secara berjenjang dan berstruktur. Berikut ini adalah satuan pendidikan penyelenggara pendidikan non formal, yaitu kelompok bermain, taman penitipan anak, lembaga kursus, sanggar, lembaga pelatihan, kelompok bekerja, pusat kegiatan masyarakat, majelis taklim. Yang ketiga, pendidikan informal. Pendidikan formal adalah jenis pendidikan yang berasal dari keluarga dan lingkungan di mana peserta didiknya dapat belajar secara mandiri. Pendidikan informal terdapat seperti agama, budi pekerti, sopan santun, etika, moral, dan sosialisasi. Terima kasih. Berikutnya, menanamkan keterampilan yang dibutuhkan dan keikutsertaan dalam demokrasi. Sedangkan menurut David Pepone, fungsi pendidikan adalah yang pertama untuk mentransfer atau memindahkan kebudayaan dari suatu generasi ke generasi berikutnya. Yang kedua, memiliki dan mendidik manusia, sosial masyarakat tentang peranan sosial. Yang ketiga, memastikan terjadinya integrasi sosial di masyarakat. Yang berikutnya, lembaga pendidikan mengajarkan cara kepribadian. Yang berikutnya, menjadi sumber-sumber inovasi sosial di masyarakat. Yang berikutnya, jenis-jenis pendidikan. Ada 3 jenis-jenis pendidikan, yaitu yang pertama, jenis pendidikan moral adalah pendidikan yang berstruktur dan memiliki jenjang seperti PAUD, SD, SMP, SMA, dan jenjang universitas. Satuan pendidikan penyelenggara pendidikan adalah yang pertama TK, yang kedua Radful Attifal atau RA, yang berikutnya sekolah dasar, madrasah intidiyah, yang berikut sekolah menengah atas, yang berikutnya madrasah sanadiyah atau MTS, yang berikutnya SMA sekolah menengah atas, yang berikutnya madrasah aliyah atau MA, yang berikutnya sekolah menengah kejurusan ataupun SMK, yang berikut madrasah aliyah kejurusan atau MAK, yang berikutnya perguruan tinggi, ada juga akademi, politeknik, sekolah tinggi, institut, dan universitas. Yang kedua, pendidikan non formal. Pendidikan non formal adalah jenis pendidikan di luar pendidikan formal yang bisa dilaksanakan secara berjenjang dan berstruktur. Berikut ini adalah satuan
pendidikan penyelenggara pendidikan non formal, yaitu kelompok bermain, taman penitipan anak, lembaga kursus, sanggar, lembaga pelatihan, kelompok bekerja, pusat kegiatan masyarakat, majelis taklim. Yang ketiga, pendidikan informal. Pendidikan informal adalah jenis pendidikan yang berasal dari keluarga dan lingkungan di mana peserta didiknya dapat belajar secara mandiri. Pendidikan informal terdapat seperti agama, budi pekerti, sopan santun, etika, moral, dan sosialisasi. Terima kasih. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang definisi objek pendidikan dan peran guru dalam mengembangkan potensi anak didik. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang pengertian objek. Objek adalah hal perkara atau orang yang menjadi pembicara. Pendidikan dalam bahasa Inggris disebut sebagai education. Menurut John Dewey, pendidikan adalah proses pembentukan kecakapan fundamental secara intelektual dan fundamental ke arah alam sesama manusia. Dan Frederick J. M.C. Donald berpendapat bahwa pendidikan adalah suatu proses atau kegiatan yang diarahkan untuk merubah tabiat. Subjek dan objek pendidikan merupakan inti dari pembicaraan atau pendidikan sebagai proses. Perlu dibedakan pengertian pendidikan dari arti luas atau arti umum yang berkaitan dengan tindakan berpendidikan dan dalam arti yang khusus atau terbatas yang terkait dengan tindakan mengajar. Singkatnya, perlu dibedakan antara pendidikan dan pengajar. Dengan demikian, dalam kaitannya dengan objek dan subjek berpendidikan dan subjek mengajar, pada dasarnya baik pendidikan maupun mengajar merupakan proses atau pergaulan yang melibatkan dua variabel, yaitu pendidik atau pengajar, atau disebut juga dengan pembelajar, dan si didik, atau disebut siswa, murid, si belajar atau pembelajar. Antara dua variabel tersebut menjadi hubungan pengaruh dari orang dewasa terhadap anak muda, atau dari pembelajaran tersebut disebut sebagai pembelajaran yang disebut kewibawaan. Dengan demikian, dapat ditemukan adanya subjek dan objek berpendidikan. Istimewanya, dalam hal ini si terdidik bisa menjadi hakikatnya sebagai pribadi, bukan sekedar barang atau benda. Walaupun menjadi sasaran dalam tindakan berpendidikan, tidak dapat hanya disebut objek, melainkan juga bisa disebut sebagai subjek. Si terdidik adalah sasaran atau pelengkap, penderita atau objek, tetapi juga sebagai subjek yang menentukan dirinya sendiri. Dengan demikian, subjek pendidikan adalah pendidikan, sedang objek berpendidikan adalah si terdidik yang sekaligus juga sebagai subjek pendidikan. Tokoh pendidikan antara lain juga disebut berpengaruh di antara pendidikan nasional adalah Ki Hajar Dewantara tahun 1989 sampai 1985. Mengatakan bahwa pendidikan adalah segala daya upaya untuk memajukan budi pekerti, pikiran, serta jasmani anak agar dapat memajukan kesempurnaan hidup, yaitu hidup dan menghidupkan anak yang selaras sebab ia dibekali potensi. Potensi tidak tampak terkandung dalam inti kehidupan anak manusia. Potensi yang cukup besar pada manusia adalah kesempurnaan belajar. Kelemahan yang dimiliki oleh anak adalah kelemahan rohaniah dan jasmaniah. Maka dia tidak kuat untuk gangguan cuaca, keadaan tubuh yang basah, panas atau dingin. Begitu juga dengan tubuh rohaniah. Dia tidak mampu membedakan keadaan yang berbahaya ataupun menyenangkan. Kelemahan dan ketidakberdayaan makin lama makin hilang karena berkat pendidikan. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Shalom. Kebutuhan peserta didik. Banyak kebutuhan peserta didik yang harus dipenuhi oleh pendidik, diantaranya yang pertama kebutuhan fisik. Fisik peserta didik mengalami pertumbuhan fisik yang cepat, terutama masa pubertas.
Kebutuhan biologis yaitu makanan, minuman, dan istirahat yang cukup, di mana hal ini menuntut peserta didik untuk memenuhinya. Ya, peserta didik remaja lebih banyak porsi makannya daripada orang dewasa atau orang tua. Dengan adanya kebiasaan hidup sehat, bersih, dan olahraga secara teratur, dapat membantu menjaga kesehatan. Pertumbuhan tumbuh peserta didik juga supaya jangan terkena penyakit. Di samping pendidik, memperhatikan pertumbuhan fisik, pendidik juga harus dapat memberikan informasi yang memadai tentang pertumbuhan melalui berbagai kegiatan bimbingan seperti bimbingan pribadi atau bimbingan kelompok. Informasi ini sangat diperlukan terutama bagi pendidik yang berada pada masa pubertas agar ia tidak kebingungan menghadapinya. Yang kedua, kebutuhan sosial. Kebutuhan sosial yaitu kebutuhan yang berhubungan langsung dengan masyarakat agar peserta didik dapat berinteraksi dengan masyarakat lingkungannya seperti diterima oleh teman-teman secara wajar. Begitu supaya dapat diterima oleh orang lebih tinggi dari dia seperti orang tuanya, guru-gurunya, dan pemimpin-pemimpinnya. Kebutuhan ini dipenuhi agar peserta didik dapat memperoleh posisi dan berprestasi dalam masyarakat. Ketiga, kebutuhan untuk mendapatkan status. Peserta didik, terutama pada usia remaja, membutuhkan sesuatu yang menjadikan dirinya sebagai berguna bagi masyarakat. Keempat, kebutuhan mandiri. Peserta didik pada usia remaja ingin lepas dari batasan-batasan atau mencoba untuk mengarahkan dan mendisiplinkan dirinya sendiri. Kelima, kebutuhan untuk berprestasi. Kebutuhan untuk berprestasi erat kaitannya dengan kebutuhan mendapat status dan mandiri. Artinya, dengan terpenuhinya kebutuhan untuk memiliki status atau pengharapan dan kebutuhan untuk hidup mandiri untuk mengejar prestasi. Keenam, kebutuhan ingin disayangi dan dicintai. Rasa ingin disayangi dan dicintai merupakan kebutuhan yang esensial. Karena dengan terpenuhi kebutuhan ini akan mempengaruhi sikap mental peserta didik. Ketujuh, kebutuhan untuk mencurhat kebutuhan. Untuk curhat terutama remaja dimaksudkan supaya kebutuhan untuk dipahami ide-ide dan permasalahan yang dihadapinya. Yang kedelapan, kebutuhan untuk memiliki filsafat hidup atau agama. Peserta didik pada usia remajanya ini mulai tertarik mendidik untuk didikan dalam perspektif yang luas dan integratif. Jadi, yang membedakan suatu ilmu dan ilmu yang lain adalah objeknya. Objek formal adalah objek material yang disoroti oleh suatu ilmu, sudut pandang tertentu yang menemukan macam ilmu. Dimensi-dimensi peserta didik. Yang pertama, dimensi fisik, yaitu jasmani. Menurut Widodo Supriyono, manusia merupakan makhluk multidimensional yang berbeda dengan makhluk-makhluk lainnya. Secara garis besar, ia membagi manusia dua dimensi, yaitu dimensi fisik dan rohani. Secara rohani, manusia nampak dalam bentuk memahami suatu ulibabab atau dapat berpikir atau merenung, mempergunakan akal, dapat beriman, bertakwa, mengingat atau mempelajari, mendengar kebenaran firman Tuhan, dapat berilmu, mengingat dan mengambil pelajaran, mendengar kebenaran, dapat menguasai teknologi, tepat guna, dan terakhir manusia lahir ke dunia telah membawa firman. Kedua, dimensi akal. Membagi akal manusia ke dalam dua. Akla al-mutu, yaitu akal yang merupakan pencernaan dari Allah sebagai firman ilahi yang menduduki posisi yang paling tinggi. Namun demikian, akal ini tidak akan berkembang dengan baik secara opsional, dapat diperingi dengan kekuatan akal al-akmasmu. Al-akmasmu akal yang merupakan kemampuan menerima yang dapat dikembangkan oleh manusia. Akal ini bersifat aktif dan berkembang sebatas kemampuan yang dimilikinya melalui proses pengindaran. Ketiga, dimensi keberagaman. Manusia merupakan makhluk yang berkebutuhan atau disebut homo divinius atau makhluk percaya adanya Tuhan, atau disebut juga homo religius, artinya makhluk
yang beragama dalam Islam. Sejak lahir manusia telah mempunyai jiwa agama, jiwa yang mengakui adanya zat yang maha pencipta dan maha yang kuasa, yaitu Allah SWT. Sejak di dalam roh manusia telah mempunyai komitmen bahwa Allah SWT adalah Tuhannya. Keempat, dimensi akhlak merupakan suatu dimensi manusia yang sangat diutamakan dalam pendidikan Islam. Pembentukan akhlak yang mulia merupakan tujuan utama pendidikan Islam. Dimensi rohani menjadi kejiwaan merupakan suatu dimensi yang sangat paling penting dan memiliki pengaruh dalam pengendalian manusia agar hidup sehat, tentram, dan bahagia. Penciptaan manusia mengalami kesempurnaan setelah Allah menyiapkan roh ciptaannya. Dimensi seni atau keindahan pada diri manusia tidak boleh diabaikan, sebaliknya yaitu dikembangkan, karena keindahan akan itu menggerakkan batinnya untuk merasakan keberadaan nilai-nilai serta lebih mampu menikmati keindahan hidup. Ketujuh, dimensi sosial. Seorang manusia adalah makhluk individual, secara bersamaan adalah makhluk sosial. Keserasian antara individu dan masyarakat tidak mempunyai kontradiksi antar tujuan sosial dan tujuan individu. Sekian dari saya, terima kasih. Baiklah, saya akan menjelaskan objek pendidikan dalam PAK dan beberapa objek yang asasi. Yang pertama, objek pendidikan dalam PAK. Dalam Efesus 4 ayat 1-16, kita melihat bahwa Tuhan memberikan pemberita Injil, gembala dan pengajar kepada jemaatnya di bumi ini, agar oleh pekerjaan dan pengajaran mereka, orang-orang percaya dibina dan dibangun dalam imannya yang suci dan murni. Maksud karunia Tuhan ini ialah supaya orang-orang Kristen dilengkapi untuk turut membangun tubuh Kristus, yakni gereja, yang supaya mereka menjadi dewasa dalam segala hal ihwal agama mereka. Renungan pendek ini membawa kita pada pemikiran soal tujuan atau objek PAK yang kita selenggarakan selaku pelayan-pelayan gereja, karena belum cukup bahwa kita berkhotbah dan mengajar, seharusnya kita tahu dan insaf tentang maksud dan PAK ataupun tujuannya. Pekerjaan pendidikan ini sekali-sekali tak boleh dilaksanakan oleh karena kebiasaan saja. Oleh sebab itu, adat gereja memang menuntut usaha-usaha semacam itu karena daripada pekerja-pekerjanya. Dengan demikian, kita sudah mulai. Apakah wujud dari objek PAK itu? Wujud itu dapat kita ibaratkan dengan suatu sasaran bila kita menembak dengan senapan. Begitu juga dalam pekerjaan gereja. Tentu kita tidak mencapai suatu apapun jikalau belum ada tujuan yang terang dan tegas, atau jikalau ada terlampau banyak tujuan. Dalam menentukan objek PAK, perlu diperhatikan beberapa hal berikut. Yang pertama, dalam mencari dan menentukan objek, itu sudah tentu firman Tuhanlah yang merupakan satu-satunya dasar dan pengkalan bagi usaha itu. Yang kedua, objek itu harus sesuai dengan sifat gereja kita sendiri. Ketiga, penetapan objek dan pembagian bahan-bahan itu harus dilakukan sesuai dengan unsur murid-murid. Keempat, ada pula latar belakang murid-murid yang perlu diperhatikan. Kelima, objek pengajaran kita perlu berhubungan dengan macamnya PAK. Keenam, ada baiknya senantiasa sadar akan kebutuhan khusus para pelajar atau pendengar kita. Selanjutnya, beberapa objek asasi. Berikut objek-objek dasar bagi PAK yang diselenggarakan oleh gereja-gereja Protestan di Amerika Serikat. Yang pertama, memang mengenai Allah. Manusia harus mengenal Allah dan perlu diperdamaikan pula dengan Allah. Allah menjadi pencipta, pemimpin, dan memberikan seluruh kehidupan kita dan menjadi Tuhan kita. Yang kedua, serentak dengan Allah Bapa, perlu disebutkan Yesus Kristus yang telah menyatakan Bapa yang rahmani kepada umat manusia. Pendidikan agama Kristen berusaha untuk mempertemukan para pelajarnya dengan juru selamat dunia. Yang ketiga, yang amat penting ialah pengenalan dan pengalaman akan Roh Kudus. Hidup rohani murid-murid pendidikan agama Kristen harus berkembang dan berbuah banyak karena dikuasai dan disuburkan oleh Roh Bapa dan Anak yang mau bekerja di dalam batin mereka. Yang keempat, gereja sendiri tentu sudah menjadi objek PAK. Yang kelima, objek yang lain sifatnya ialah supaya mereka dididik untuk menjadi warga negara yang bertanggung jawab. Keenam,
Pak juga harus menuju kepada pandangan hidup secara Kristen bagi segala orang. Didikannya itu ialah supaya mereka belajar memandang dan menilai segala gejala di dunia sekitarnya berdasarkan Injil Yesus Kristus. Yang ketujuh, objek yang terakhir ialah menyampaikan warisan agama Kristen yang telah dipusakai sejak dari nenek moyang kepada generasi baru. Baiklah, saat ini saya akan membahas objek pak dalam gereja liberal Amerika Serikat. Dan objek pak dalam gereja liberal Amerika Serikat ini sendiri dibagi menjadi 10 poin. Poin yang pertama yaitu memberikan murid-murid perasaan penghargaan terhadap dirinya sendiri. Dan poin yang kedua, membuat mereka menjadi warga yang dapat bertanggung jawab. Yang ketiga, supaya mereka belajar menghargai akan dunia ini. Yang keempat, supaya mereka dapat membedakan nilai-nilai yang baik dan juga nilai yang jahat. Yang kelima, supaya mereka dapat mengumumkan pengalaman-pengalaman mereka sendiri dengan filsafat Kristen di kehidupannya. Yang keenam, supaya mereka dapat menjadi orang yang dapat dipercaya. Yang ketujuh, supaya mereka dapat bekerja dan saling tolong-menolong satu sama lain. Yang kedelapan, supaya mereka selalu mengejar akan kebenaran firman Tuhan. Dan yang kesembilan, supaya mereka bersikap positif terhadap peristiwa-peristiwa yang terjadi di sekelilingnya dan juga terhadap perkembangan sejarah pada umumnya. Yang ke-10, supaya mereka turut merayakan hari-hari raya Kristen dalam roh persekutuan Kristen. Dan selanjutnya saya akan bahas objek-objek pak dalam gereja-gereja Protestan di Amerika Serikat. Pernyataan mengenai tujuan-tujuan dan objek-objek pak. Yang pertama yaitu adalah keyakinan bahwa Yesus Kristus dalam Injilnya kita memiliki pernyataan yang tertinggi dari Allah, dari maksud-maksudnya terhadap segala manusia dengan tidak memandang orangnya. Dan yang kedua, percaya bahwa Alkitab adalah firman Allah yang tertulis, laporan pernyataannya dalam sejarah, sumber pengetahuan kita akan hidup, dan pengajaran Yesus. Pengajaran Yesus dasar mutlak bagi segala kemajuan rohani dan ukuran yang secukupnya bagi kepercayaan dan kelakuan Kristenan, serta mengandung asas-asas susila bagi hidup manusia. Yang ketiga, percaya bahwa kerajaan Allah adalah suatu kekuasaan yang bekerja melalui Roh Kudus yang menyatakan dirinya dalam hal melakukan kehendak Allah dan digenapi sebagai pemberian Allah. Yang keempat, yakin bahwa penerimaan Injil terlibat keharusan untuk menyatakan Injil itu dalam hidup pribadi dan sosial. Yang kelima, dalam warisan Kristen termasuk kepercayaan akan Allah Pencipta yang telah menyatakan sebagian alam pikirannya dalam tata alam dan di dalam bangsa Indonesia. Sekian dan terima kasih. Shalom.